Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hamilkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikanmu kepadamu dan menjadikannya salah seorang Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina asu fi asrih mu'minina bih ba'da nubuwatih. Wa ba'du fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi maradih. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyrul muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Majlis Taklim Masjid Jami'ah Hidayah rahimakumullah, para tokoh, para sesepuh yang sangat saya cintai dan sangat saya muliakan. Alhamdulillah pada sore hari ini saya berkesempatan hadir. Tadi mau keluar tak ada tamu, sudah siap mau berangkat, ada tamu dari Kalideres ya. Kalideres mau ada acara undangan maulid dan saya sempat menemani dulu meskipun sudah harus berangkat. Jadi keterlambatan saya karena mundur kedatangan tamu yang harus saya sambut di rumah saya. Alhamdulillah bisa hadir di sini dan insya Allah sampai jam 5 karena maghrib saya harus sudah berada di Masjid Jami Darus Sa'adah Cirende. Jadi ada kajian pada maghrib di sana. Mudah-mudahan bisa memenuhi semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, saya mengangkat tema urgensi tauhid. Sebetulnya secara umum dalam kehidupan secara umum, tapi lebih khusus lagi, spesifik lagi ketika menghadapi ujian hidup ini, tauhid perlu ini. Saya kembalikan dulu ta'rif, definisi penjelasan tentang tauhid. Menurut Ibu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, beliau katakan tauhid itu wa kana tauhidu isyaratan ila an tara anna al-umura kullaha min Allah Ta'ala ru'yatan taqta'ul iltifat ila al-asbab wal wasail fayusmiru dhalika ridha wat tawakkul. Jadi kata beliau tauhid itu wa kana tauhid, dan terusnya bertauhid itu la ilaha illallah, itu bahasanya bertauhid isyaratan, ada satu isyarat, satu arahan, satu petunjuk, ila antara, untuk engkau lihat, annal umur, sungguhnya perkara-perkara itu kullaha, seluruhnya minallah, kan datangnya dari Allah. Tauhid. Jadi tauhid itu adalah satu isyarat untuk engkau lihat sesungguhnya segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Annal umur kullaha minallah. Jadi tanamkan bahwa segala perkara itu datangnya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi fragmentasi kehidupan yang sedang kita saksikan ini, sedang rame-rame sekarang ini di kancah politik, ekonomi, itu semua datang dari Allah juga. Annal umur kullaha minallah, sungguhnya perkara-perkara itu seluruhnya datangnya dari Allah. Ru'yatan, satu pandangan, satu penglihatan, taqta'ul iltifat, yang akan memutuskan kita, menghentikan kita untuk menengok-nengok.
menoleh-noleh, membahas-bahas ilal asbab kepada sabab-sabab. Jadi nggak usah lagi dibahas sebab-sebab, taqaul iltifat yang memutuskan kita untuk menengok-nengok, menoleh-noleh kepada sabab-sabab, wal wasaid dan lantaran-lantaran. Jadi kalau ada peristiwa terjadi nggak usah dibahas sebabnya, nggak usah dibahas lantaran-lantarannya. Fayusmiru ridha fayusmiru dzalika ridha wa tawakkul. Maka kalau kita tidak lagi membahas sebabnya dari peristiwa itu atau lantaran terjadinya peristiwa itu, nanti akan memunculkan fayusmiru ridha wa tawakkul, akan membuahkan keredaan dan tawakal kepada Allah. Jadi sulit untuk ridha dan tawakal terhadap peristiwa tadi kalau kita masih membahas sebab-sebabnya. Ya, contohnya begini. Mestinya cepat-cepat dibawa ke rumah sakit karena orang tuanya meninggal, mesti cepat-cepat bawa ke rumah sakit, bukan karena itu, kan udah memang takdirnya, kembalikan kepada Allah. Maka kalau kita masih membahas sebab dan lantaran, sulit untuk menerima keridhaan terhadap takdir Allah. Maka tauhid itu isyaratan ila antara, satu isyarat untuk kau lihat annal umur, sesungguhnya perkara-perkara itu semuanya datangnya dari Allah. Tak tahu yang akan menghentikan kita untuk menengok-nengok, menoleh-noleh, membahas-bahas ilal asbab kepada sabab-sabab, wal wasaid dan lantaran-lantaran. Jadi kesimpulannya, kalau satu peristiwa kita masih membicarakan sebab dan lantarannya, sulit untuk menerima keridhaan dan ketawakalan atas peristiwa yang terjadi. Maka kesiapan kita untuk menerima takdir itu dengan keridhaan akan sulit kalau kita masih membahas soal sebab-sebabnya. Maka hentikan untuk membahas sebab. Sebabnya ada sebab peristiwa, ada akibat, ada sebab ada, tapi kalau masih membahas sebab, sulit untuk menerima dengan penuh keridhaan dan tawakal terhadap peristiwa yang terjadi. Maka hentikanlah berbicara sebab dan lantaran. Wah, sebab banjir, sebab kebakaran, dan sudah takdirkan al-umur, ucapkan inna lillahi wa inna. Ini sikap hidup yang baik bagi orang bertauhid. Sebab sulit kita menerima keridhaan dan tawakal atas peristiwa yang terjadi pada diri kita dalam hidup kalau kita masih membahas soal sababnya. Ada sabab, memang ada sabab, tapi itu bukan hal yang dominan untuk kita bahas. Hentikan membahas sabab untuk tetap membatin kita menerima dengan segala keridhaan takdir yang terjadi. Semuanya tidak ada di luar takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terjadi karena kehendaknya, kudrah dan iradahnya. Makanya dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan sifat wajib 20 tuh, Pak. Barangkali nasihat wujud tidak baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah qudrah irada ilmu hayasama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Gak sederhana ini. Kita pelajari itu untuk menerima semua yang terjadi itu berdasarkan kehendak Allah, dan harus siap menerima itu. Kesiapan menerima keridhaan dan tawakal atas peristiwa yang terjadi dengan syarat kita tidak lagi membahas-bahas sebab dan lantarannya. Kalau kan mestinya dibawa buru-buru ke rumah sakit, karena nggak dibawa ke rumah sakit sih mati dah, takdir udah mati takdir. Jadi andai kata dibawa, kalau takdirnya itu tidak berkurang semenit pun, sedetik pun ajalnya. Jadi sudah ajal, bukan karena tidak ada fasilitas kedokterannya, bukan, sudah ajal. Nah kalau gitu ya sudah, memang sudah ajalnya selesai. Ini saya sampaikan materi ini ketika COVID pandemi 19 sedang membara-baranya, sampai ya jadi berurusan dengan polisi. Ya 4 bulan lamanya saya dipuli oleh buzzer-buzzer itu. Ya udah, saya dipanggil polisi bapak-bapak sekarang karena menyampaikan materi ini. Ini direkam, kalau di-share jadi masalah lagi ini. Jadi masalah. Saya minta tanggung jawab hidayah kalau jadi share masalah. Saya jelaskan klarifikasi, saya cuma menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, wirid Nabi. Saya sampaikan tuh, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nabi Bu, kalau maghrib dan subuh tuh gitu tuh, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu
tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Di maghrib 3 kali, subuh 3 kali, hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 3 kali maghrib, 3 kali subuh. Tambah lagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Itu dia. Itu wirid Rasulullah. Saya bilang Rasulullah sehebat itu, beliau masih juga hasbiyallah, cukup bagiku hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 3 kali maghrib, 3 kali subuh, tambahin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Itu 3 kali maghrib, 3 kali subuh. Saya sampaikan kepada umat waktu itu, karena mohon maaf nih, pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak secara ekonomi, tapi ada degradasi akidah, ada degradasi, kemerosotan akidah. Orang kehilangan pegangan bahwa ada yang maha besar. Karena selama ini juga nampaknya kita mau dijauhkan dari agama. Maka bicarakan prokes-prokesnya yang tiga, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Sampai masjid-masjid ditutup. Saya bilang Allah, bagi ulah PKI, saya bilang gitu. Agama mesti tampil, agama mesti dengan bahasa agama. Maka saya tampil dengan bahasa agama wirid tadi. Ya, kalau soal presidensial threshold ya sudah Pak Refli Harun sudah, ekonomi Rizal Lamri sudah. Lah agama mesti tampil dengan bahasa agama ini untuk mengisi kekosongan di tengah pandemi COVID-19 di mana umat merasa takut semua dicekam. Sampai salaman aja nggak salaman begini, salaman gimana? Nah, dikirain nggak sunnah salaman begini. Nah, ini musafahah sunnah ajaran Nabi begini. Habis cuci tangan, habis salaman, cuci tangan, selesai, prokesnya jalan, sunnahnya jalan. Selama ini sunnahnya nggak jalan. Gimana mau hapus wabah karena kita meninggalkan sunnah musafahah? Nah, ini sunnah musafahah gini, Pak. Bukan gini. Jika ronde pertama mau berantem, mau tinju gitu. Kita ikut-ikutan saja. Ada pondasi agama yang kita pakai dalam menghadapi COVID pandemi 19 ini. Bahasa agama. Karena kemarin bicarakan prokes ya, cuci tangan, jaga jarak, pakai masih pada pakai masker juga tuh ya, pakai masker itu. It's okay, nggak apa-apa bicara prokes. Tapi kok nggak ada ruang-ruang agama diberikan peran di situ? Banyak istighfar, tawakal kepada, nggak ada kan prokesnya istighfar dan banyak tawakal. Padahal bahasa agama ini lebih ampuh sekali untuk dimasukkan menghadapi COVID pandemi 19 kemarin. Orang rasa takut kalau sudah dijemput pakai ambulan, diponis COVID, ya deh mati, dah sudah kuat mati. Enggak, ada kebesaran banyak yang terpapar COVID. Alhamdulillah takdirkan panjang umur sehat. Adik saya satu keluarga itu terpapar COVID semuanya dia. Sudah saya orang beragama sudah tawakal kepada Allah. Andai kata meninggal ya sudah takdir Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi dicekam rasa takut yang luar biasa sampai tidak menghadirkan kebesaran Allah. Hadirkan kebesaran Allah dalam hidup itu. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Kan orang beriman kan lisannya bagus, rencananya insya Allah. Bagaimana hasilnya? Masya Allah, berhasil. Alhamdulillah. Gagalnya inna lillahi, di luar dugaan amazing, Subhanallah. Bayangkan semuanya menyertakan Allah. Rencananya insya Allah. Fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha. Insyaallah rencana. Gimana hasilnya? Masya Allah, terserah Allah. Berhasil alhamdulillah. Gagal inna, di luar dugaan, subhanallah. Semua menyatakan Allah ya. Namanya al-ma'iyyatul ilahiyah, kebersamaan dengan Tuhan. Inilah yang kemudian menjadikan kita bisa survive dalam hidup. Maka saya ceritakan satu persatu tadi ayat itu menyatakan bagaimana seorang ibu daripada ibunda Nabi Musa alaihissalam dicekam rasa takut. Saya urut ceritanya. Pertama, ibunda Nabi wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Ayat yang dibaca itu ibunda Nabi Musa pun dicekam rasa takut karena Fir'aun punya policy atas bisikan-bisikan buzzernya. Fir'aun ada buzzer-buzzernya, tukang sihir itu. Awas, yang akan mengancam kekuasaanmu adalah setiap
setiap bayi laki-laki yang terlahir dari kalangan Bani Israel. Itu bazarnya bilang begitu tuh. Maka ada threshold. Threshold itu bisikan bazar juga. Ya, orang ditutup kesempatannya untuk bisa tampil berkompetisi untuk jadi presiden. Nah, ini bazar-bazar Firaun di situ yang akan mengancam kekuasaanmu adalah bayi laki-laki yang terlahir dari kalangan Bani Israel. Maka atas bisikan itu Firaun ambil polisi kebijaksanaan, setiap bayi yang lahir dari kami sembelih semuanya. Firman-Nya, wa in anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna wa fi ayatin ukhra yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Jadi sampai ke telinga ibunda Nabi Musa bahwa Firaun akan menyembelih setiap bayi yang terlahir dari kalangan Israel karena dia yang akan mengancam kekuasaan. Sungguh luar biasa maka Allah wa makaru wa makarallah. Ternyata yang meruntuhkan kekuasaan Firaun itu justru bayi yang ia rawat di istananya. Ya, bukan bayi-bayi Bani Israel. Ternyata yang meruntuhkan kekuasaan Firaun itu makarnya Allah. Ternyata bayi yang ia besarkan dalam istananya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Orang yang dia besarkan di istananya itu yang meruntuhkan, dia sembelih orang-orang. Nah, ini sampai ke telinga ibunda Nabi Musa alaihissalam. Rasa takut ada juga tadi, wa auhayna ila ummi Musa an ardi, dan kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa an akan menyusui susui dulu kata Allah. Fa idza khifti alaihi, maka jika kau takut atas Firaun, fa alqihi fil, maka hanyutkanlah di sungai ini. Dihanyutkan di sungai. Bayangkan Bu, seorang ibu yang punya bayi yang masih merah disusukan harus dihanyutkan di sungai Nil. Itu kalau bukan karena akidah tauhid nggak berani, karena Allah janjikan fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yami, maka jika kau takut atas Firaun maka hanyutkanlah di sungai Nil. Suruh hanyutkan. Wala takhafi wala tahzani, jangan kau takut, jangan kau duka cita. Inna radduhu ilaiki, sesungguhnya kami akan mengembalikan Musa kepadamu. Akan dikembalikan, ini janji dari Allah. Percaya kepada Allah dengan kau, inna radduhu ilaiki, sesungguhnya kami akan mengembalikannya Musa kepada janjikan. Bayi yang masih merah harus dihanyutkan di sungai Nil. Pak, bayangkan sungai Nil ini banyak buayanya, deras, punya kemampuan apa itu bayi? Kira-kira kalau bapak-bapak yang dihanyutkan di sungai Nil makan buaya nggak? Dimakan buaya? Kok dimakan? Kok buaya makan buaya? Kalau bapak-bapak nggak dimakan buaya, kata buaya, kok buaya makan buaya? Kok jeruk makan jeruk? Itu bayi dihanyutkan di sungai Nil. Bayangkan seorang ibu harus menghanyutkan bayinya di sungai Nil yang banyak buaya. Tapi orang kata inna radduhu ilaiki, sesungguhnya kami akan mengembalikannya Musa kepadamu, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikannya Musa tergolong rasul. Betul ya. Ketemu besar sudah jadi Nabi Musa alaihis. Ini saya katakan kalau bukan karena keyakinan ketauhidan inna radduhu ilaiki, sesungguhnya kami akan mengembalikan, janji Allah. Percaya kepada Allah dengan tauhid, dihanyutkan. Bayangkan ini ujian bagi ibu dan Nabi Musa, ujian ketauhidan, dihanyutkan. Subhanallah, ketemu lagi sudah jadi Nabi. Ini Bu, makanya tauhid itu kemarin bicara imun zahir ya. Orang tidak dikasih imun batin. Imun batin tauhid, kehidupan batin. Maka saya tetap saja ada, saya percaya Covid ada, tapi jangan lupa adanya Covid ini ada yang menciptakan Allah Subhanahu. Maka kepasrahan kita kepada Allah. Prokesnya silakan. Cuma kemarin kan prokes itu seperti Tuhan. Prokes itu sebagai jaminan betul. Logikanya nakes itu nggak boleh mati. Tenaga kesehatan itu nggak boleh mati. Dia mati karena takdir. Pakainya sudah pakai masker, pakai helm lagi tuh, pakai baju ADP lagi. Kan sudah lengkap semuanya. Mati duluan, malah jubir Covid ini juga ikut mati juga. Ya logikanya mereka nggak boleh mati. Kan soal mati bukan ikhtiar, Pak. Takdir. Nakes itu nggak boleh mati, Pak. Kan udah pakai masker, pakai tutup ini, sarung tangan, bajunya ADP. Yang lebih dekat mati ya tukang-tukang pemulung-pemulung itu yang nggak pakai apa-apa, terlibat dengan hal-hal yang kotor. Tapi kan soal takdir. Maka kemarin saya lihat prokes ini seperti Tuhan, Pak. Jaminan betul kalau sudah dilaksanakan prokes selamat. Enggak, lupa pada kebesaran Allah. Jadi hakikatnya ajal itu yang besar. Sababnya Covid itu yang kecil. Jadi sabab itu kecil, hakikatnya yang besar itu ajal. Saya contohkan ajalnya sekian, sababnya sekian yang kecil.
Jadi sabab itu ada di dalam ajal. Kemarin kan enggak. Kalau sudah ada yang mati COVID-19, orang enggak nyebut innalillahi lagi, Pak. COVID ya, iya COVID. Innalillahi istirjalu, innalillahi sebabnya COVID. Kemarin tuh yang dominan COVID-nya, bukan ajal yang hakikatnya. Hakikatnya ajal yang besar, COVID-nya sangat kecil. Ini bahaya, sebab umat ini terdegradasi akidahnya, keyakinan kepada kebesaran Allah lupa. Sampai pada takut luar biasa. Allah, apa saya bilang, ya Allah, setan semakin senang ini dengan hal saya takutkan, wala tamutunna illa wa antum. Saking takutnya mati karena COVID, nggak bawa taufik, nggak bawa taufik karena saking takutnya. Maka saya kasihkan imun tuh wirid dan hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. Itu ajaran Rasulullah. Tauhid kembali kepada kebesaran Allah untuk bisa survive, bertahan hidup dengan akidah. Sebab kalau lemah akidahnya sudah, orang kalau imun batinnya lemah meskipun sehat bisa mati. Orang sakit karena imun batinnya hebat, kuat, tetap bisa survive, sembuh dari sakit dan sehat lagi. Alhamdulillah, karena tawakal, pasrah kepada Allah. Nah, ini ibunda Nabi Musa pun diuji sama Allah. Sampai Allah janjikan, wa auhayna ila ummi Musa ardihi fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Karena janji dari Allah, inna radduhu, sungguhnya kami akan mengembalikan Musa kepada itu. Kafir, janji dari Allah, kafir, yakin dihanyutkanlah bayi. Ada bayangan akan mati, akan dimakan buaya, ada bayangan saya yakin sebagai seorang, tapi karena ketauhidan yang kuat, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan mengembalikan Musa kepadamu dan akan menjadikannya rasul. Dihanyutkan. Ini kalau bukan karena tauhid, nggak mungkin berani menghanyutkan bayi yang masih merah di sungai Nil yang deras dan banyak buayanya. Yang kedua, surah tadi dibaca, ya, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas shalihin. Tidak mungkin Nabi Ismail itu mau disembelih, tidak mungkin. Maka ayatnya, ya abati fa'al ma tu'maru, wahai ayah, lakukan saja ma tu'maru, apa yang diperintah oleh Allah kepadamu. Karena dasarnya matu maru, kata ulama, bukan maturidu, ya abati al maturidu, bukan maturidu. Ayah lakukan saja apa yang mau keinginan ayah. Jadi dasarnya bukan karena keinginan ayahnya, tapi ya abati al matu maru, ayah lakukan saja apa yang diperintah oleh Allah kepadamu. Jadi dasarnya perintah Allah, karena perintah Allah ini tahu, dia yakin dia perintah satajiduni insyaallahu minas sabirin. Saya tahu akan mendapatkan apa, ya, tergolong orang-orang yang sabar. Gak mungkin ada keberanian untuk mau disembelih. Last minute, ya, bahkan last second tuh, sampai detik terakhir Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail nggak tahu bakal wafadainahu bidzibhin amin, akan digantikan dengan 9. Sampai detik terakhir itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail nggak tahu akan digantikan dengan sembelihan yang besar. Bayangkan ujian. Jadi ketika sudah dimulai, yakin bakal akan disembelih, rela, redo Nabi Ismail karena yakin. Ini dasarnya perintah satadi, ya abatif alma tu'maru, wahai lakukanlah ayah apa yang diperintah oleh Allah. Jadi dasarnya perintah tauhid. Baru satajiduni insyaallahu minas sabirin, kau akan dapatkan aku, ya ayah, tergolong orang-orang yang sabar. Bukan maturidu, ya abatif al maturidu, ayah lakukan saja apa yang ayah inginkan. Kalau dasarnya keinginan Nabi Ibrahim itu disembelih, nggak mau, kabur Nabi Ibrahim, itu keinginan ayah, hawa nafsu. Tapi karena perintah Allah, dasarnya perintah Allah, satajiduni insyaallahu minas, karena dasarnya tauhid. Tapi kembali lagi, tidak mungkin mau disembelih kalau dasar perintahnya cuma keinginan ayahnya. Maka kata ulama, bahasanya bukan maturidu tapi matukmaru, ya abatif al matukmaru, bukan ya abatif al maturidu. Satajiduni insyaallah, tauhid. Yang ketiga saya contohkan juga, Sayyidatu Hajar, Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu dalam keadaan mengandung Nabi Ismail alaihissalam harus ditinggalkan di satu tempat yang namanya sekarang Mekah.
Ya, jangan bayangkan Mekah sekarang. Kalau Mekah sekarang udah ramai, udah ada Starbucks, ada McD, ada KFC depan Masjidil Haram ya. Udah ramai, banyak pasar, banyak dagang emas. Bayangkan Mekah pada saat Nabi Muhammad udah ramai juga, sudah banyak pedagang. Bayangkan Mekah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Quran menggambarkan kondisi Mekah pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di Mekah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Jadi Al-Quran menggambarkan kondisi Mekah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan Rabbana inni askantu, wahai Tuhan, sesungguhnya aku ada menempatkan min dzurriyyati, dari anak keturunanku, biwadin, pada satu lembah. Mekah itu kan lembah. Dia begitu kan, kalau hujan besar Masjidil Haram banjir karena dia lembah. Ya, seperti mangkok itu air turun semuanya. Kalau Madinah kan lantai. Ini askantu min dzurriyyati biwadin, sesungguhnya aku menempatkan anak keturunanku biwadin, pada satu lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tumbuhan. Jangankan manusia, pohon saja tidak ada tuh di Mekah waktu itu. Lah Siti Hajar dalam keadaan mengandung Nabi Ismail ditinggalkan oleh suaminya pada satu lembah yang jangankan manusia, pohon saja tidak ada. Saya yakin ibu juga takut akan ditinggal oleh suaminya di satu lembah dalam keadaan mengandung Nabi Ismail yang tidak ada orang, pohonan saja tidak ada lagi. Tapi Siti Hajar masih bertanya kepada suaminya, amaraka rabbuka ya Ibrahim, amaraka, apakah Tuhanmu yang perintahkan engkau untuk menempatkan aku di sini? Masih sempat bertanya istrinya Siti Hajar tuh, amaraka rabbuka ya Ibrahim, apakah Tuhanmu yang nyuruh engkau menempatkan aku di sini? Faqala na'am. Ketika Nabi bilang na'am, benar, ini perintah Allah. Apa jawab? Faqalat idzan lan yughayyi'an Allah. Kalau memang dasarnya perintah Allah, Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan kita. Itu keyakinan tauhid lagi. Jadi ketika ini dasarnya perintah Allah, pakai amaraka rabbuka ya Ibrahim, apakah Tuhanmu yang memerintahkan kau hai Ibrahim? Qala na'am, betul ini perintah Allah. Nah, ketika menjawab ini perintah Allah berarti tauhid. Maka timbul keberanian, idzan lan yughayyi'an Allah. Kalau begitu Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan dia. Sampai lahirnya Zamzam, Sofamar, itu nampak jelas di perjalanan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di kota Mekah. Ini tauhid. Tidak mungkin ada keberanian dari Siti Hajar untuk ditempatkan pada satu lembah, jangankan manusia, pohon saja tidak ada, kecuali karena keyakinan tauhid kepada Allah. Amaraka rabbuka ya Ibrahim, qala na'am, ya perintah Allah. Berarti kalau perintah itu dasarnya tauhid, maka idzan lan yughayyi'an Allah. Kalau gitu Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan kita. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang selanjutnya contoh ada kasus sahabat Abu Bakar ketika bersembunyi di gua surga. Di mulut gua itu orang-orang kafir Quraisy dengan pedang terhunus, ya begitu tajamnya. Jadi sahabat Abu Bakar, orang pedang nyongok keluar. Tokoh Quraisy dengan pedang terhunus, ya katanya. Ya Rasulullah, andai kata mereka melihat kita, habiskan kita. Dibesarkan hatinya, dihidupkan imun batinnya oleh Rasulullah. La takhaf wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ketika innallaha ma'ana, timbul keberanian. Oh iya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itu tidak mungkin kalau bukan karena ketauhidan kepada kebesaran Allah, untuk berani tetap di dalam gua meskipun di mulut gua sudah ada pedang-pedang terhunus. La takhaf, la takhaf wala tahzan, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan. Timbul tuh, itu kalau bukan karena tauhid nggak bakal berani, sudah sangat takut tuh. Dihidupkan imun batin, jangan kau takut, jangan, sesungguhnya Allah ada bersama kita, innallaha ma'ana. Itu contoh kasus ada rasa takut tapi dikembalikan pada kebesaran Allah, tauhid selesai, nggak ada rasa takut, bahkan berani yang bukan berani untuk resiko apapun menghadapi mereka. Selanjutnya ada kasus terhadap diri Rasulullah sendiri, Pak. Rasulullah sebagai manusia ada juga rasa takut. Ada, makanya ketika Isra dan Mi'raj itu menceritakan Isra dan Mi'raj itu ada juga tanda kutip keraguan Nabi untuk meyakinkan orang tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka mohon maaf, itu lihat nanti surah An-Nahl ayat yang terakhir. Surah An-Nahl ayat yang terakhir itu kata Imam Jarir At-Tabari, surah An-Nahl ayat terakhir itu muqaddimah
bagi surah Al-Isra. Jadi Rasulullah harus dibesarkan dulu batinnya untuk menceritakan Isra dan Mi'raj. Bayangkan saat itu logika berpikir orang masih sangat sederhana, harus menceritakan peristiwa yang sudah di luar akal sehat kita, karena kebesaran Allah. Maka dimulai dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Didahului oleh akhir surah An-Nahl. Karena akhir surah An-Nahl ini adalah muqaddimah buat surah Isra, meskipun beda surah tapi masih ada alaqah kaitan. Maka Nabi dibesarkan batinnya oleh Allah untuk menceritakan Isra dan Mi'raj. Akan ada nanti cacian, hinaan, makian. Apa pesan? Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Karena ayat ini Rasul tampil untuk Isra dan Mi'raj, berani, karena sudah digambarkan oleh Allah gambaran-gambaran akan terjadi penghinaan, cacian, ejekan dari orang-orang, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Bagaimana mungkin hai Muhammad engkau melakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa menembus langit yang 7. Sebelum subuh udah nyampe lagi masih disebut gila. Gila kau hai Muhammad, kata Allah. Gila kau. Saya dari Masjidil Haram ke Masirata arba'ina yawman wa lailah. Saya hai Muhammad pernah dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina itu 40 hari 40 malam. Saya pernah lakukan itu, kata Abu Lahab. Jadi dia punya dalil juga. Gimana engkau bisa melakukannya? Jadi habis sholat isya ke Masjidil Aqsa, terus dari Masjidil Aqsa menembus langit yang 7, langit 7 jaraknya wallahu a'lam, Allah yang tahu. Sebelum subuh sudah nyampe lagi di Masjidil Haram. Kalau kita cerita, kita orang gila. Gila kau Muhammad, saya berjalan dari Masjidil Haram ke Masirata arba'ina yawman wa lailah. Nah, Nabi itu sudah digambarkan oleh Allah tentang peristiwa, maka dia wasbir, sabarlah kau. Wa ma sabruka illa, serahkan sabar kepada Allah. Wala tahzan alaihim, jangan kau berduka cita atas mereka. Wala taku fi dhaikin, jangan merasa sempit hati. Mimma yamkurun, dari makar mereka, cacian, hinaan. Innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Tegar Nabi menceritakan Isra dan Mi'raj karena sudah didahului dengan kata wasbir, sabar. Sudah dipersiapkan imun batinnya oleh Allah untuk ada keraguan pada Rasul, rasa takut. Makanya wala tahzan alaihim, jangan kau berduka cita. Ada duka cita tapi dihina, tapi Allah sudah besarkan imun batinnya lewat peristiwa itu. Ayat terakhir dari surah An-Nahl ya, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum, hidup imun batinnya. Ini karena tauhid orang bisa survive menghadapi segala macam. Udah, sekarang apa yang terjadi pada diri saya? Saya sebagai manusia biasa rasa takutnya luar biasa. Ketika akan nyebrang dari Banyuwangi ke Tampang ke Gilimanuk Bali, kan melewati Selat Bali. Waktu itu rencana penyeberangan jam 8 malam tapi tertunda sampai jam 3 pagi karena ASDP mengumumkan tidak boleh dilakukan penyeberangan karena ketinggian ombak dan angin yang sangat dahsyat. Ketinggian ombak 4 meter. Sudah mesti jam 8 malam saya nyebrang ke Bali, Gilimanuk ya, melalui Selat Bali. Akhirnya kita tunggu sampai jam 3 malam diumumkan diperbolehkan untuk menyeberangi Selat Bali. Sudah senang orang semuanya, oh sudah bisa nyebrang ke Bali. Saya bukan mau tamas, saya mau dakwah ke Bali itu. Banyak kawan-kawan di Bali itu, Singaraja, Alian terus sama terusnya. Alian terus, Alian sahabat-sahabat saya Arab di Bali itu ya, sampai sudah orang Jawa bilang gila ya, ketika nyebrang di Selat Bali anginnya datang lagi. Anginnya datang lagi, ombak sampai 4 meter ke sepatu. Wah, semua orang teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa yang dipanggil Allah? Untuk membunuh rasa takutnya. Allah andai kata pun terbalik, nggak pernah sudah nyebut Allahu Akbar dan syahid. Allahu Akbar. Ini mohon maaf di masjid saya harus nyebut begini. Ada seorang perempuan bu di samping saya, cuma pakai BH saja dan celana pendek. Pakai BH saja, nggak pakai jilbab, celana pendek dan jilbab. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lucu bayang. Lucu, kok usah tahu yang duduknya di samping anak, karena nggak kagak mau pindah duduk di samping. Duduk di samping saya dia, pakai pakaian gitu tadi dia panggil siapa?
Allahu Akbar, saya masih ingat warnanya merah. Warnanya merah, mereknya Triumph. Sampai mereknya saya, oh Triumph nih. Nah, suaminya banyak duit nih berarti. Kalau yang ibu-ibu pakai belinya di Cipadu, jangan-jangan ini. Orang tanya kok usah tahu duduknya di samping ana, makanya tak kagak mau pindah duduk di situ. Ini membuat hafalan saya hilang 3 bulan. Uang semuanya. Istri saya nggak ikut, Bu. Kalau bini gua ngikut diketahui centang nasi pada pusat, apa yang tidur samping situ ya, sudah nggak ada tempat yang duduk situ ya sudahlah, hadud darurah. Batasan kagak mau pindah kemana ya kan, lumayan juga 1 jam nyebrang kalau harus berdiri. Terpaksa saya duduk, itu duduk astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ngeliat juga Ustaz. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tadi saya nanya, sampeannya apiknya apa? Lo sampean sebut, kok panggil Allah? Padahal pakaian sampean ini, mohon maaf, nggak pantas. Itu ternyata dijawab, kepada siapa lagi saya berharap perlindungan kecuali pada Allah. Dia tetap survive, tegar, berani. Andai kata terbalik nggak apa-apa, tenggelam nggak apa-apa, karena sudah manggil Allah. Semua orang teriak. Itu saya nggak tahu keyakinan agamanya apa. Pasti semuanya Muslim, tapi juga bisa jadi nggak semuanya Muslim. Allah, dia panggil siapa? Nah inilah butuhnya tauhid untuk bisa survive hidup, menghadapi ujian hidup. Karena hakikatnya rasa takut itu kan dari Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saya sampaikan, COVID pandemi 19 itu tidak hanya berdampak ekonomi, tapi degradasi akidah yang sangat luar biasa dasar, sampai orang merasa takut yang luar biasa sampai tidak menghadirkan Allah. Bahkan rumah-rumah Allah ditinggalkan, dikunci, nggak boleh sholat berjamaah segala, nggak boleh ada kumandang azan. Makanya mohon maaf, pada kesempatan Maulid saya di Bangka Kemang pertama kali itu saya sampaikan andil umat Islam itu paling besar dalam rangka melandaikan COVID-19 lewat azan, lewat sholat berjamaah, lewat baca Quran, lewat sholawat. Makanya kemarin ada masuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kenapa bersolawat? Ada seorang guru dari Imam Syafi'i dan Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau katakan, inda dzikri ahli shalah tatanazzalu rahmah. Indah ketika dzikri penyebutan ahli shalah, orang-orang soleh, tatanazzalu rahmah, turun rahmat Allah. Jadi kalau orang soleh itu yang disayang Allah disebut namanya, menyebabkan turunnya rahmat. Fakaifa bidzikri aslahis sholihin. Maka bagaimana kalau yang disebuti aslahus sholihin, orang yang paling soleh dari sekian orang soleh, Rasul. Maka bagaimana kalau yang disebut aslahis sholihin, orang yang paling soleh dari sekian orang, ya siapa lagi? Rasulullah. Lebih lagi turun rahmat. Maka ketika baca sholawat itu turun rahmat. Karena rahmat yang turun ini wabah, virus, semuanya menyingkir rahmat. Makanya kemarin ramai sholat di Bilqulub, ya kan, ramai di masing-masing selama 4 ya, makanya sampai surah An-Nahl ayat subhanallah ayat 44 atau 33 diistimbangkan, disimpulkan oleh Umar bin Khattab. Ayatnya bunyi, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu ayat itu disimpulkan katanya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, surah An-Nahl ayat 44. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tiadalah Allah akan menimpakan adab pada mereka, wa anta fihim, sedangkan kau hai Muhammad ada di tengah-tengah manusia. Karena keberadaan Rasulullah di tengah-tengah umat, Allah tidak pernah timpakan adab. Beda Nabi Nuh datang
Nabi Ibrahim datang juga, apalagi zaman Nabi Lut datang juga balak dari Allah. Zaman Nabi Musa juga ditenggelamkan. Pada masa Rasulullah tidak pernah terjadi balak, karena ada Rasulullah, ada rahmatan lil. Allah tidak timpakan bala pada saat itu karena ada rahmah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, sedangkan kau hai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Karena ada Rasulullah rahmatan lil alamin, Allah tidak timpakan azab. Itu pertama. Makanya umat itu kemarin berusaha untuk menghadirkan bukan sosok Rasulullah tapi ruhus sholawat. Ruh bersolawat dihadirkan untuk nanti Allah turunkan rahmat. Kalau sosoknya sudah wafat di Madinah, nggak mungkin kita menghadirkan sosok Rasulullah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tiada Allah akan menimpakan azab pada mereka sedangkan kau ya Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Karena ada Rasulullah rahmatan lil alamin, Allah tidak timpakan azab. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menimpakan azab pada mereka selama mereka masih mau istighfar. Tuhum yastaghfirun itu fi'il mudhari kullu fi'lin yadullu ala husuli amal bi zaman hadir awil mustaqbal. Ini kalau bahasa Inggris ada present continuous tense. Hebatnya bahasa Arab itu mencakup present continuous tense dan future tense. Kalian pernah belajar bahasa Inggris ya? Ya, fi'il mudhari itu kalau dibahasakan bahasa Inggris present continuous tense. Kalah bahasa Inggris. Kalau bahasa aku fi'il mudhari itu untuk present continuous tense dan untuk future tense. Untuk sedang terjadi, berlangsung dan akan datang fi'il mudhari. Maka fi'il mudhari kullu fi'lin yadullu ala husuli amrin fi zamanil hadir awil mustaqbal, setiap perbuatan yang terjadi pada zaman sedang berlangsung dan yang akan datang. Maka istighfarnya nggak boleh berhenti, sekarang akan terus istighfar untuk menahan azab yang Allah timpakan kepada manusia. Ini kan kemarin tidak istighfar, prokes saja bicara ada istighfar. Kita ini ibarat maling. Seorang maling pencuri yang digebuki habis babak belur oleh masyarakat juga. Itu maling sudah babak belur masih bilang pukul lagi, gue masih kuat nih. Orang yang mukul tambah gemes. Ada maling sudah mencuri ketahuan dipukul orang babak belur masih sombong, pukul lagi. Orang yang mukulnya akan gemes kan. Bahkan pak teni tenang sampai gitu, saking gemes ya kan. Udah nyolong, sombong. Ini udah nasib kita apa sekarang? Nasib kita sekarang nih udah zalim, nyolong, curang, bohong, sombong lagi. Udah nggak berhenti ada takbir. FPI juga. Iya, sudah nyolong, bohong, khianat, korup, zalim, masih sombong juga. Ya makanya ayatnya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan timpakan azab selama manusia masih istighfar. Ya udah ada maling ketangkep Pak. Ketangkep basah. Ampun Pak, mohon maaf. Sampai nangis mohon maaf. Enggak tega kita mukulnya kan. Ada maling sudah mencuri ketahuan tapi ampun mohon maaf astagfirullah, nggak mungkin kita akan pukul ini karena dia sudah minta. Itu nasib kita tuh ya, tidak istighfar malah sombong, semakin zalim, semakin sombong, semakin khianat, bohongnya tambah lagi, udah darurat bohong. Harga minyak dunia sekian segala macam ada bohong semuanya. Ini siap-siap akan ada balak terus kalau kita tidak istighfar. Siapa pemimpin yang harus istighfar? Saya ajak itu semuanya. Prokes itu saya taati, tapi jangan lupa isi relung-relung kekosongan dengan bahasa agama, istighfar, zikir, tawakal kepada Allah. Maka kemarin itu ya Allah, umat ini seperti kehilangan pegangan tauhidnya kepada Allah, takut yang luar biasa sampai tidak menghadirkan ada yang innallaha ala kulli syai'in qadir, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Meskipun harus berurusan dengan polisi, tapi saya bersyukurnya umat saya berikan satu imun supaya bisa survive dan hidup tidak ada pegangan kecuali tauhid. Sampai Rasulullah pun disegarkan imun batinnya oleh untuk menciptakan Isra dan Mi'raj karena ada keraguan juga, tapi Allah kasih imun, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum yakin. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat
ihsan. Maka kebaikan kita yang kita lakukan karena Allah perintahkan kalau kita sudah berbuat baik nanti in ahsantum ahsantum li anfusikum. Allah kasihnya di ya manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau orang berbuat satu kebaikan, Allah lipat gandakan balasannya jangan 10 kebaikan. Itu yang memotivasi kita untuk berihsan pada orang lain, karena Allah akan balas ihsan kita dengan kebaikan yang serupa pula. Kalau tidak ditanamkan keyakinan semacam ini, jadi manusia hidupnya lemah. Inilah urgensinya tauhid dalam kehidupan secara umum, apalagi dalam menghadapi ujian hidup. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian hidup tidak direspon dengan bahasa tauhid. Tambah celaka, tambah senang setannya, tambah senang iblisnya untuk menghanyutkan kita dalam jalan kesesatan karena kita tidak lagi berpegang pada tauhid. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tanya jawab atau ya, tanya jawab Ustaz. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Ustaz. Bapak Ibu, alhamdulillah masih diberikan waktu untuk tanya jawab kurang lebih 10 menit, 1 dari Pak Jainam, Ibu-ibu, 2 dari Ibu Ida. Cukup 2 orangnya dulu ya. Dipersilakan Pak Jainam dengan suara keras mungkin dari depan atau maju ke depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konteksnya mungkin takdir. Kalau dalam Al-Quran kan disebutkan Quran surat Al-Araf ayat 39 bahwa takdir itu sudah ditetapkan dalam umur kitab atau Lauhul Mahfuz. Nah pertanyaannya Ustaz, bagaimana kita meminimalisir takdir itu dalam konteks doa? Apakah doa bisa meminimalisir takdir? Karena dalam Islam kita mengenal 2 takdir kan Ustaz. Satu ada takdir mutlak, 2 mungkin takdir mutlak. Nah, kira-kira doa ini bisa nggak meminimalisir takdir itu tadi? Oke, itu yang pertama. Bisakah doa ini? Kedua, dalam kaitan pandemi kemarin saya juga mengalami apa itu tentang takdir. Teman saya yang mengalami satu keluarga sampai istri saya dipanggil. Tapi saya rasakan bahwa saya sendiri tidak kena di situ, Ustaz. Karena di lingkungan saya udah nggak ada batas lagi berpelukan dengan istri, anak gitu. Nah itulah saya memaknai takdir di situ, Ustaz. Rupanya kalau Allah bilang belum ada takdir kena, tidak akan kena. Itu saya yakin benar. Karena saya mengalami satu keluarga saya, anak, menantu, cucu, semua kena. Jadi akhirnya saya memaknai takdir itu adalah walaupun COVID itu ada sebagian tidak merasa ada, tapi saya merasakan ada. Tapi kalau takdir belum kena, itu belum kena. Itu tanya saya pakai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsungnya biar saya nggak lupa. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan la yaruddu taqdira illa du'a. La yaruddu taqdira, tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali kekuatan doa. Maka jangan tidak berdoa supaya takdir yang Allah tentukan tidak baik bagi kita bukan hanya dikurangi, dihapuskan bahkan. Ya, makanya kita selalu berdoa supaya Allah bisa merubah takdir, karena tidak ada yang bisa merubah kekuatan takdir kecuali kekuatan doa. Minta terus kepada Allah. Saya contohkan analoginya gitu. Ibu punya anak ya, anak kecil. Kan bisa anak kecil maunya es krim, ciki, indomie gitu. Mama es krim, indomie, ciki, sampai nangis tuh anak. Ibu tetap enggak boleh. Tapi kemudian anak itu menangis sampai narik baju ibu, saya gulung-gulungin. Ibu kasihan enggak? Akhirnya ibu kasih juga ya. Sama juga kira analoginya kayak gitu. Ya seorang anak yang merengek-rengek, tadinya ibu tetap bertahan, enggak apa-apa nanti kamu sakit begitu. Tapi anak itu terus merengek-rengek dengan nangis sampai guling-gulingan, narik baju ibu, dia Bu, tolong sekali aja. Akhirnya ibu kasih juga. Itu kekuatan doa semacam itu. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa supaya nanti ada takdir yang tidak baik Allah bukan diminimalisir lagi, dihilangkan. Karena kata Nabi la yaruddu takdira illa doa, tidak ada yang bisa mengalahkan takdir kecuali kekuatan doa. Kita minta terus kepada Allah, jangan tidak berdoa agar ada takdir yang tidak baik tidak terjadi pada diri kita. Kekuatan doa. Ya alhamdulillah kemarin menyikapi ya sudah takdir kan ya. Nah itu nanti ridho dan tawakal timbul karena kita oh ya sudah takdir. Kalau kita masih COVID nih, sulit untuk menghidupkan
tawakal dan keredaan atas takdir. Maka takdir itu ada, tapi menyikapi takdir itu harus dilatih terus kita menyikapi takdir. Contohnya jodoh, Pak, mohon maaf nih, yang sekarang jadi istri Bapak itu memang dulu untuk pilihan ganda memang pilihan utama itu, Pak. Kalau pilihan ganda, multiple choice, banyak pilihan. Bu, saya nih bicara jujur ya, dulu istri saya sekarang itu cuma ketemu 1 minggu, Pak. Saya pernah ta'aruf dengan orang Cirebon 5 tahun ta'aruf, tapi Allah takdirkan enggak. Saya percaya itu ya sudahlah, ada pilihan Allah yang lebih baik. Jadi nggak perlu cari-cari tambang, minum pacul, itu kasihan sekali orang kayak gitu. Saya ya sudah, sampai saya mau lamar, dia menolak. Saya bilang, kamu tolak saya di hadapan orang tuamu ya, biar nanti ada kejelasan masalahnya. Saya datang, Pak, saya mau melamar ini, tapi dia nggak mau saya jadikan istri. Dia menolak, ya sudah, yang bilang takdir, nggak stres saya, sudah mau kehendak. Kalau ta'aruf lagi kedua ta'aruf lagi dengan orang pertama Cirebon juga, Cirebon Betawi, terus ta'aruf lagi dengan lain 2 tahun, banyak multiple choice juga, kan cukup ganteng juga nih. Ya boleh lah, laut sampai nganggar. Saya ta'aruf ikhtiar jodoh tuh ikhtiar, terus ikhtiar 2 tahun, kalau takdir kan nggak jadi juga, ya sudah kehendak Allah. Innama kalau dana innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ya kan dihalangin apa saja dengan threshold. Kalau sudah kun fayakun jadi presiden juga, amin. Insyaallah Pak Anies kalau jadi presiden juga, insyaallah kun, amin ya, amin. Ini relawan Anies sih Pak nih, terserah yang relawan yang sono terserah, bukan Pak Anies. Kalau ini tinggal innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun saja. Ta'aruf lagi 1 tahun, Allah nggak kehendaki juga takdir, nggak jadi nggak apa-apa. Akhirnya saya ketemu dengan istri saya sekarang, itu cuma 1 minggu. Ta'aruf itu pun tidak lewat langsung dengan pamannya, seleksi paman. Oh ya sudah, seminggu kemudian kita khitbah pinang, seminggu kemudian akad nikah. Itu makanya kalau saya tidak percaya pada takdir, nyesek terus kita. Mati ya coba, nggak usah, jangan, setan nanti main di hati kita. Ini saya tidak mau berdebat antara Qadariyah dan Jabariyah soal ini. Ini peristiwa ada terjadi, cuma kita harus ikhtiar untuk tidak terjadi takdir itu dalam kehidupan kita lewat doa. Makanya doa terus Pak, doa terus. Allahumma qawwil amarona, ya Allah panjangkanlah. Saya pernah di debat, Ustaz, umur itu Allah sudah takdir loh, kok minta panjang umur? Betul, umur itu Allah sudah tentukan. Itu di Lauhul Mahfuz, itu namanya qada. Kalau di Lauhul Mahfuz keputusan Allah namanya qada. Ya dalam alam kehidupan itu takdir. Ini realisasi dari qada, itu namanya takdir. Jadi terjadi dalam kehidupan namanya takdir. Ketentuannya sudah ditulis di alamul qada, qadanya Allah, dan itu tidak dirubah. Jadi keputusan Allah pada qadanya di Lauhul Mahfuz itu tidak berubah. Yang berubah itu ketika alam takdirnya realisasi. Analoginya gampang. Kalau orang bangun kan ada gambar Pak ya. Gambar itu sebagai acuan bagaimana nanti di lapangan membangunnya. Itu nanti di lapangan tuh banyak bangunan-bangunan yang dirubah, dari luas sekian dikurangi ini. Itu berubahnya di lapangan. Soal gambarnya nggak dirubah, gambarnya itu acuan utama nggak dirubah. Jadi qada itu acuan utamanya nggak dirubah sama Allah, yang dirubah ketika alam takdir. Maka ketika konteks umur di Lauhul Mahfuz bisa jadi, mohon maaf paling tua sini Mas. Ya berapa? Tuh 77. Bisa jadi Lauhul Mahfuznya 25 tahun. Tapi karena banyak, ya Allah panjangkanlah umur kami, panjangkan. Karena banyak minta doa panjang umur, Allah panjangkan. Itu dirubah pada alam takdir, alam kehidupan. Jadi alam takdir itu realisasi daripada qadanya Allah. Sama juga bangunan ada gambarnya nggak dirubah, tapi pelaksanaan di lapangan bisa berubah dengan pertimbangan ini terlalu luas halamannya, kurangi saja, akhirnya berubah di lapangan. Sama juga nih, takdir itu realisasi dari keputusan Allah pada Lauhul Mahfuz yang namanya qada. Nah pada alam kehidupan takdir bisa berada. Jodoh kita takdir. Makanya saya tanya tadi yang dampingi Bapak sekarang, apa pilihan utama apa pilihan ganda? Ya kan, bisa jadi pilihan ganda. Beliau pilihan ganda, multiple choice ya. Ya ada Maimunah, ada Rodiyah, ada Asia, ada Fatimah, ada Desi Ratnasari, ya. Ada Nikita Mirzani. Ampun.
Nah sekarang ini ada kali takdir Allah, maka terimalah takdirnya. Barangkali kurang nilainya dari pilihan kita, dan sudah takdirnya ya Allah. Allah tuh kalau sudah menentukan itu the bestnya buat hambanya, the best of the best dari hambanya. Jadi jangan kita minta pilihan sendiri, serahkan semuanya kepada Allah ya, serahkan semuanya kepada. Kalau menjadi keputusan Allah pasti terbaik buat hambanya. Kalau keputusan kita belum tentu baik bagi. Makanya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah wa asa an takrahu syai'an, dan moga-moga sesuatu yang kalian tidak suka itu khairun lakum, maka baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun, bisa jadi sesuatu yang kalian senangi itu tidak baik. Jadi sesuatu yang kita tidak senangi belum tentu tidak baik, bisa jadi baik kata Allah. Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak mengetahui. Kira kita ini kan sok tahu. Terserahkan Allah yang. Nah, kalau pilihannya gini, wallahu ya'lamu, Allah yang Maha mengetahui, maka dipilihkanlah yang sekarang itu jadi istri, jadi suami gitu. Saya juga terima takdir juga. Alhamdulillah sih gantinya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi nggak nyesek apa gitu. Bini gue jelek amat dulu, yang gue pacarin cakep-cakep banget. Gila dan begini injil lah kan gitu. Ada juga kan ketika ta'arufnya nggak cakep dan dapat bini cantik luar biasa, alhamdulillah. Ada juga ketika ta'aruf cantik-cantik dia jadi bini underdog semuanya. Ini pilihan Allah pasti terbaik ya, pasti terbaik. Makanya semua itu musibah tadi sudah takdir bagus kan. Jadi ridho dan tawakal bisa timbul karena percaya kepada ya sudah menjadi takdirnya Allah. Kan ada jadi sudah takdirnya Allah sudah takdir juga, nggak ada upaya kita. Ya, baik Ibu, mana yang tadi mau tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini pertanyaan saya berkaitan dengan pertanyaan Pak Zainal tadi Ya. Tentang masalah takdir yang menimpa diri manusia itu. Sebagai orang yang beriman, kita kan ada cobaan pada diri kita, ada ujian. Nah, bagaimana kita membedakan antara ujian dan cobaan itu, Ustaz? Nah, kemudian bagaimana kita memberikan pemahaman yang baik terhadap orang yang selalu menurut dia ya selalu bilang musibah lagi, ada kejadian lagi, saya selalu dipuji terus sama Allah atau gitu. Nah, bagaimana meyakinkannya gitu, bahwa ini jalan terbaik gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang soleh mengajarkan kita semuanya, terjemahkanlah apa yang terjadi semuanya dalam hidup. Rasulullah ajarkan gini Bu, kalau beliau mendapatkan sesuatu yang tidak baik, beliau bilang alhamdulillah ala kulli hal. Ya, ketika ujian banyak, meresponnya alhamdulillah ala kulli halin. Kalau dapatkan nikmat yang baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Luar biasa Rasul mengajarkan kita. Kalau beliau mendapatkan sesuatu in wajada syarran, kalau beliau mendapatkan sesuatu yang tidak baik, beliau berucap alhamdulillah ala kulli hal. Terjemahannya gini, alhamdulillah mau gimana kayak alhamdulillah gitu. Ya pokoknya alhamdulillah ala kulli hal. Itu kalau yang tidak baik. Kalau mendapatkan yang baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya menjadi sempurna kesolehan kita. Itu kalau mendapatkan nikmat yang baik. Ternyata indah, semuanya disikapi dengan bahasa nikmat. Ujiannya disikapi dengan alhamdulillah ala kulli halin. Yang baiknya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka sebetulnya indahnya hidup itu kalau kita merespon dengan bahasa nikmat. Dagang rugi alhamdulillah ala kulli hal. Ditipu orang alhamdulillah ala kulli hal. Mau gimana kayak alhamdulillah, segala puji bagi Allah, jadi nyaman. Ini kalau kita ditipu orang betul bilang sambar gledek, nah coba dia mampus, dia tabrak kereta, udah alhamdulillah. Saya alami, saya punya harta dicuri orang, saya punya kebo 3 ekor, ya mau dipotong buat kurban waktu itu kebo saya luar biasa besarnya alhamdulillah. Kalau dijual bisa 40 juta, karena nggak bisa nengok lagi saking gede lehernya, nggak bisa nengok. Dicuri malam, dikabar Ustaz, kebonya hilang. Sebenarnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Itu musibah sama Rasulullah tetap direspon dengan bahasa alhamdulillah. Ibu pengen masuk surga duluan ya? Pengen masuk surga duluan.
Ada kuncinya kata Nabi, awwalu man yud'a ilal jannati al-hammadun katanya. Orang-orang yang dipanggil masuk surga itu bukan ulama, bukan orang-orang soleh. Awwalu man yud'a ilal jannati al-hammadun, yang duluan dipanggil masuk surga al-hammadun. Hammadun ada hamidun. Kalau bahasa Arab hammadun itu mubalaghah, superlatif dikri. Hammadun itu siapa? Alladzina yahmaduna Allah ala kulli, orang-orang yang terus berucap alhamdulillah ala kulli hal, dalam keadaan apapun juga bilang itu duluan masuk surga tuh. Itu orang-orang alhammadun alladzina yahmaduna Allah ala kulli halin, orang-orang yang terus-terusan memuji Allah dalam keadaan apapun juga. Hammadun beda alhamidun. Hamidun itu orang yang memuji Allah kalau dapat nikmat. Kalau nggak dapat nikmat tinggal bilang alhamdulillah, berarti hebat alhammadun. Hammadun itu jangankan nikmat, musibah saja disikapi dengan bahasa syukur. Indahnya hidup jadi alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah di mana kayak ban kempes, alhamdulillah ala kulli hal, ditipu orang, alhamdulillah ala kulli. Jadi nggak nyesek mah, nggak nyesek kita kalau ditipu kan nyesek gitu ya, nyesek sekali, sialan gue dibawa kabur orang yang nyesek. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini semuanya terjadi karena kehendak Allah juga. Doa Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala di dalam musibah. Kalau ada musibah biar kasih pahala Allah. Ini jangan musibah, udah musibah dapat dosa karena kita tidak menerima dengan sabar. Jadi rugi dua kali. Kalau kena musibah kita tidak sikapi dengan sabar, dosa. Udah barang hilang, dosa juga. Maka kalau musibah sikapi, minta doa, ya Allah berilah aku pahala di dalam musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan beri aku ganti yang lebih baik dari yang sudah hilang itu. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ada perempuan namanya Ummu Salamah, ya, yang kemudian menjadi istri Rasulullah. Ummu Salamah. Ummu Salamah itu punya suami namanya Abu Salamah, ya, Abu Salamah. Ummu Salamah ini pernah diajarkan oleh Rasul, hai Ummu Salamah, kalau kau dapat musibah, kuli ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua doa, Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala dalam musibah aku ini dan aku beri ganti yang lebih baik. Dan Ummu Salamah diajarkan doa ini menanti kalau dapat musibah bilang inna lillahi, istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sudah nggak lama dari Rasulullah belajar itu, Ummu Salamah suaminya meninggal, Abu Salamah. Maka ketika pernah diajarkan oleh Rasulullah itu, dia berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah paham ya, karena memang disuruh ajarkan bilang inna lillahi, Allahumma ujurni fi musibati. Ya Allah, beri aku pahala dalam musibah. Masih paham dia, ada pahala. Tapi ketika wa akhlif li khairan minha, ya Allah beri ganti aku yang lebih baik dari, sempat mikir, apa iya ada orang yang lebih baik dari suamiku Abu Salamah? Abu Salamah itu udah kaya Pak, dermawan, berilmu, soleh, kurang apa? Sempat, apakah ada orang yang lebih baik daripada suamiku? Kalau Nabi ajarkan wa akhlif li khairan minha, ya Allah beri aku ganti yang lebih baik. Apakah ada orang yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Fa akhlafani Allahu Rasulullah. Allah gantikan Abu Salamah dengan Rasulullah yang menjadi suaminya. Bukan hanya lebih baik, bahkan terbaik. Khairul anbiya wal mursalin sayyidul khalaiqi wal bashar. Barukan subhanallah, ternyata yang menggantikan suamiku Abu Salamah orang baik, ternyata orang yang menggantikannya adalah orang yang terbaik pilihan Allah. Maka baru sadar subhanallah. Akhirnya Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah. Ternyata yang menggantikan Abu Salamah adalah Rasul. Bukan sederajat, jauh levelnya, karena ini Rasulullah pilihan Allah, sayyidul anbiya wal mursalin sayyidul khalaiqi wal bashar. Kalau Abu Salamah ya level sahabat saja, tapi yang menggantikannya adalah orang yang lebih mulia dari suami itu. Di dalam hidup itu ya ada kata hilang, kemudian Allah ganti yang lebih baik ya. Ya saya tidak mendoakan beliau, tapi kalau mau menikah lagi ya monggo silakan, ada larangan kan ya. Ya nggak apa-apa. Iya, belum move on. Ini ngomongnya selebritis juga belum move on. Ada Bu, cerita di kampung saya, seorang suami 72 tahun ditinggal wafat oleh istrinya. Doanya sama, wa akhlif li khairan minha. Dia umurnya 20, dia dapat istri umurnya 27 tahun.
Dia 72 tahun, istrinya 20 tahun, sedang mengandung istrinya nih dari beliau yang 7 tahun. Masih tajam juga. Jadi wa akhlif min khairan min Allah beri ganti lebih baik, ya. Ya, dia 72 tahun dapat istri 27 tahun, baru selesai wisuda tuh. Menikah, dia kan pusat istrinya lagi hamil, alhamdulillah. Wes top one ini. Polinya top one. Bu ya, mari sama-sama kita bertauhid dengan benar, banyak-banyak hasbiyallah. Andai kata nanti datang lagi dengan varian-varian baru yang macam-macam, kan variannya kasih tahu varian lebih banyak, kecepatan menularnya 600 kali lipat, lebih takut lagi. Ini varian barunya Omikron segala macam, Omikron, Abikron, Budekron, Paklekron, 600 kali lebih cepat menularnya. Ada varian baru tuh, S611. Blok M, Blok Ambulus lewat Blok Pinang, S610, Blok M Cinere, S75, Blok M Pasar Minggu, S72, Blok M Radio Dalam, S79, Blok M Fatmawati, 69, Blok M Ciledug, 7-an, Blok M Perbohan. Awas jangan nyentuh kenek-kenek buat tampok. Ini kenek-kenek buat tampok, buat kenek amat ngapain buat ceramah. Alhamdulillah, ya, ini musuh-musuh Islam, musuh Islam terus menggempur kita dari segala macam. Termasuk saya lihat nih, analisa saya ini sebenarnya upaya-upaya musuh-musuh Islam untuk merontokkan akidah. Ya, masjidnya ditutup, segala macam musafahahnya dilarang. Ya sudah, musafahah sunnah, musafahah cuci tangan jelas, sunnahnya jalan, prokesnya jalan. Ya jaga jarak, ini jaga jarak nih mas. Di luar dia naik motor berdua mau sholat Jumat. Mau sholat Jumat boncengan gitu berdua. Di luar dia boncengan nempel, di dalam masjid jaga jarak. Tadi boncengan di luar ngapain? Masih jaga jarak. Di sebelah sana dia jaga jarak. Tadi kita boncengan nempel, kok di masjid jaga jarak? Ini orang bego, tahu bego bu ya? Blok on, tahu blok on? Dongo, tahu dongo? Minum es ditiup. Dia lihat ngebul ditiup. Bermain dongo itu jaga jarak dalam sholat itu. Kenapa kan? Yakin andai kalau takdir mati, alhamdulillah mati di rumah selesai. Ya, saya nggak mau berdebat dengan Jabariyah, Qadariyah, nggak usah bicara itulah. Ini ada terjadi, tapi bagaimana kita menyikapi peristiwa ujian Allah ini dengan tauhid. Nah, beliau seserpat dengan tauhid, ya sudahlah takdir Allah. Ya, saya bilang kan, nakes itu logikanya nggak boleh mati. Kan soal mati bukan soal nakes, soal ini udah rapat sekali pakai masker, pakai apa lagi nih? Ini pakai helm itu ya, pakai sarung tangan ADPS. Kok mati ya? Mati urusan takdir, duluan mati itu terdapat dokternya juga mati, jubir covidnya juga mati juga. Yang mestinya yang mati-mati yang di jalan-jalan itu yang mungut sampah, tapi mereka tetap hidup survive. Ya maka kita orang yang lebih bertauhid ini harus lebih bisa survive lagi, bertahan lagi menghadapi segala ujian dengan bahasa tapi percaya kepada kebesaran Allah yang innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun, jadi maka jadilah. Allah itu bahasa kun fa baina kaf wan nun, kun kaf nun, kun fayakun. Jadi kebesaran itu kan kita serahkan semuanya, maka apapun yang dilakukan untuk menghadang orang untuk bisa memimpin kita ke arah dengan threshold segala macam, silakan saja, tetap nanti kata Allah kun fayakun. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali bisa saya sampaikan, mudah-mudahan saya bisa mengejar waktu ke Cirende pada maghrib juga. Ya mohon maaf nih ya, mudah-mudahan doa ya. Kafaratu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu